Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang struktur data dinamis ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua jenis struktur data dinamis, yaitu list dan juga tuple ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Yang akan kita bahas adalah struktur data set dan juga dictionary ya. Oke. Baik, kita bahas dulu tentang set ya, struktur data set. Kalau Anda pernah mendengar set ya, set itu kalau terjemahan bahasa Indonesianya apa? Bukan. Himpunan, Pak. Oke, himpunan ya. Oke, himpunan ya. Himpunan itu kalau di dalam matematika itu Anda nulisnya gimana himpunan? Dikasih kurungnya kurung apa? Kurung kurawal, Pak. Kurung kurawal, oke ya. Terus kemudian kalau Anda lihat apa itu elemennya, elemen dari himpunan itu apa namanya, biasanya itu ada yang ini enggak, ada yang sama enggak ada elemennya? Tidak, Pak. Tidak ada ya, elemen dari sebuah himpunan itu kan dia tunggal ya. Kemudian apakah urutan dari elemen yang ada dalam sebuah himpunan yang Anda kenal di matematika itu dia berpengaruh enggak urutannya? Tidak, Pak. Tidak ya. Pak. Oke. Nah, di tipe struktur data set di dalam Python pun juga sama. Jadi karakteristik yang ada di dalam struktur data set ya di dalam Python itu sama persis dengan karakteristik himpunan pada umumnya, khususnya dalam matematika sama. Ya, jadi yang pertama dia tidak dikenal urutan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada himpunan mahasiswa pendidikan TIK angkatan 2021 misalkan. Nanti kan ada si A, si B, si C. Kalau misalkan saya tulis si C dulu, kemudian si A, kemudian si B, ada masalah nggak? Nggak ada masalah ya? Pak. Oke, Tidak, jadi Pak. urutan penulisan elemen atau data di dalam himpunan itu dia nggak pengaruh gitu. Ya, makanya di dalam struktur data set yang ada dalam Python pun juga tidak dikenal urutan, gitu. Dan oleh karenanya nanti tidak ada penomoran indeks, ya. Jadi tidak ada indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2 itu tidak ada, gitu. Baik, kita akan membahas tentang struktur data set ya. Struktur data set. Jadi karakteristik dari set ya atau dalam bahasa Indonesia itu dia adalah himpunan itu sama persis atau mengadopsi dari karakteristik himpunan yang kita kenal di dalam matematika ya. Jadi yang pertama dia tidak kenal urutan gitu ya, tidak kenal urutan. Kemudian karena ini tidak ada nomor urutnya, tidak dikenal urutan, maka nanti tidak ada nomor indeksnya ya, tidak ada nomor indeksnya. Kemudian dia bersifat mutable, jadi kita bisa tambahkan data ke dalam set itu ya, kita bisa hapus seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa mengupdate ya, karena untuk mengupdate kan kita harus tahu nomor indeksnya seperti yang ketika kita membahas tentang list dan tuple kemarin ya. Oh, tuple nggak bisa ya, tuple nggak bisa diubah ya, kalau tuple itu kan kemarin immutable. Nah, kemudian sama juga dengan karakteristik himpunan pada umumnya. Jadi kalau ada beberapa data yang sama, ya maka dia akan tersimpan satu saja datanya. Ya, contohnya misalkan seperti ini ya. Sekaligus ini menunjukkan contoh penulisan set di dalam Python, yaitu menggunakan kurung kurawal sama seperti kalau kita yang kita kenal di dalam matematika itu. Ya, ini misalkan saya isikan 1, 2, 2, 1, 4, 5 gitu. Kemudian kita cetak ya, kita print. Nanti ternyata di memori itu hanya tersimpan data tunggal saja ini.
Di sini kan 1 ada 2 ya. Nah, di sini cuma tersimpan 1 saja. Kemudian 2 di sini ada 2 banyaknya, di sini cuma tersimpan 1 saja dan seterusnya gitu. Dan juga sama seperti tuple dan juga set. Jadi elemen atau data yang ada di dalam set ini dia boleh ya tipe datanya berbeda-beda. Tapi dalam contoh ini kebetulan ini semuanya dalam bentuk number semua ya, dalam bentuk integer semua. Tapi nanti prakteknya bisa berbeda-beda tipe datanya ya. Oke. Ini struktur data set. Jadi sekali lagi dia karakteristiknya sama seperti kalau kita mengenal himpunan ya di dalam matematika gitu. Oke, nah sekarang tadi dikatakan bahwa dia tidak ada nomor indeks ya, tidak ada penomoran indeksnya. Sehingga di sini kalau kita cek ya, kalau kita misalkan nekat gitu mau menggunakan nomor indeks ya, misalkan di sini ya, ini kita mau tampilkan, maksud kita itu kita akan tampilkan indeks ketiga gitu ya, 0, 1, 2, 3, harusnya kan 1 ya, tapi ternyata kalau ini kita berikan mySet3 atau print mySet3 gitu, nah, nanti muncul error seperti ini. Set object does not support indexing. Nah, ini maksudnya bahwa struktur data set ya itu tidak mendukung pengindekan gitu. Ya, nggak bisa. Oke ya. Ini set, jadi tidak ada indeks. Nah, kemudian ini beberapa perintah yang kita bisa gunakan untuk bekerja dengan set. Jadi kita bisa menambahkan data atau elemen ke dalam set itu, kemudian kita bisa menghapus ya, menghapus elemen tertentu atau data tertentu dari dalam set. Kemudian ini kita bisa hapus semua data di dalam set itu. Terus kemudian ini kalau sifat himpunan ya, sifat himpunan itu kan bisa dikurangi, bisa ada irisan gitu ya, Mas. Ingat dulu ya, ada irisan himpunan ya. Ada irisan, ada union gitu kan ya. Masih ingat waktu SMA mungkin? Nah, ini juga sama. Jadi ada perintah yang nanti kita bisa berikan kepada set itu, misalkan ini untuk atau menentukan ya selisih dari dua buah set. Nah, itu kita pakai difference ya. Terus ini adalah irisan. Jadi irisan dari dua himpunan itu apa saja gitu ya. Union. Nah, ini menggabungkan dua buah himpunan atau dua buah set gitu ya. Kita lihat contohnya ya, misalkan ya. Misalkan saya punya set A gitu, isinya adalah 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian B ini misalkan 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian di sini kita berikan perintah apa misalkan add gitu ya. Add 6 misalkan ke dalam A. Kita coba tampilkan. Nah, sekarang munculnya yang tadinya 1, 2, 3, 4 ketambahan 6 di sini. Oke ya. Terus kemudian misalkan kita mau remove. Kita mau remove 6 di dalam A-nya itu. Ya, remove 6 misalkan seperti itu. Oke, kita cetak A lagi. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian kalau kita clear ya, kita clear berarti nanti akan dibersihkan, maksudnya dikosongkan semua. Nah ini kosong dia, himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Kemudian, kita coba definisikan lagi ya. Oke. Nah, sekarang saya coba melakukan ini menggunakan difference. Difference
Ini ya. Misalkan C, misalkan ya. Kalau pengurangan dari dua buah set itu hasilnya berupa apa lagi? Dia berupa apa dia? Ada dua himpunan, terus dikurangi, itu hasilnya berupa? Elemen yang tidak ada di kedua buah himpunan, Pak. Dia berupa set juga ya dia ya. Dia berupa himpunan juga ya. Iya, kita coba. Oke, ini hasilnya kenapa kok 1 dan 2 C-nya? Kenapa ini? Ini ada himpunan A, isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurangi dengan B. B isinya 3, 4, 5. Kenapa hasilnya 1, 2? Potongan, Ada yang Pak. apa? Potongan. Bukan ya, potongan itu nanti interseksi dia, irisan. Masih ingat sifat himpunan dulu waktu SMA mungkin ya. Jadi ini ada himpunan 1, 2, 3, 4, dikurangi berarti nanti dia akan menghapus elemen yang dari A itu ya. Nanti elemen dari A itu akan dihapus dengan elemen yang ada di B gitu ya. Jadi ini 1, ini kan B-nya isinya 3, 4, 5, sehingga 1 ini dia tetap ya. Tetap 2. Nah, untuk yang 3 ini dia dikurangi dengan kebetulan B juga ada 3. Maka nanti ini hilang dia. Ini hilang. Kemudian yang 4 ini kebetulan B-nya juga ada. Ini juga hilang gitu. Nah, untuk yang 5 di sini dia tidak berefek apa-apa karena di sini memang tidak ada 5 gitu ya. Sehingga yang hilang adalah 3 dan 4 sehingga tersisa 1 dan 2 saja seperti itu. Itu sifat pengurangan dari dua buah himpunan ya, dulu mungkin waktu SMA gitu ya. Oke, kemudian kalau intersection sekarang ya. Intersection ini berarti irisan. Kira-kira apa nih? 3 dan 4, Pak. 3 dan 4 ya. Oke, C. Oke, 3 dan 4. Jadi irisan. Nah, dihasilkan sebuah himpunan yang elemennya adalah yang kedua dari himpunan itu dia punya, yaitu 3 dan 4 itu. Kemudian kalau union, C sama dengan A, union B, maka nanti isinya adalah gabungan ya. Jadi 1, 2, 3, 4 digabung dengan 3, 4, 5. Jadi kalau elemen yang sama dia akan ditulis 1 saja. 1, 2, 3 ketambahan yang 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke ya, itu union. Oke, kemudian selain perintah-perintah ini juga ada length ya untuk menghitung banyaknya elemen atau data di dalam set itu. Kemudian ada max itu untuk mencari nilai maksimum dari data yang ada dalam set, min, kemudian sum yang menghitung total jumlah data yang ada di dalam set itu gitu. Oke. Nah, di sini tidak ada update ya, karena untuk update memang untuk yang set ini tidak, karena kalau update kan kemarin kita harus menggunakan ini ya, menggunakan nomor indeksnya. Ini kebetulan nggak ada indeksnya di situ, ini nggak bisa di-update. Oke, ini tadi contohnya sudah ya. Ini saya skip aja. Tadi sudah saya contohkan langsung tadi dari Python-nya. Nah, kemudian apakah bisa set itu kita ubah ke list ya. Kemudian dari list kita ubah ke set. Apakah bisa tuple diubah ke set atau set diubah ke tuple? Nah, ternyata bisa di sini ya. Kita nanti cukup menggunakan, kalau kita ingin ubah list ke dalam set, cukup pakai perintah set gitu aja. Set ini listnya. Ya. Nanti kalau tuple ya pakai set juga. Ini misalkan ada tuple, kemudian diubah jadi set jadi seperti ini. Nah, terus kemudian coba Anda lihat di sini. Ini ada yang sesuatu yang aneh nggak? Awalnya itu ada list, isinya adalah PYTHON. Ketika diubah ke set dan dicetak myset, hasilnya apa?
OPNTHY. Iya, oke. Kok bisa seperti ini? Kenapa nih? Nah, nanti kalau Anda coba sendiri di komputer Anda, mungkin nanti hasil konversinya ke set itu nanti urutannya nggak seperti ini, gitu. Ya, urutannya nggak seperti ini. Tadi saya katakan bahwa urutan di dalam set itu dia nggak pengaruh ya. Makanya kalau kita punya data awal list seperti ini, ketika kita konversi ke set, itu nanti suka-suka si komputernya gitu. Dia mau menempatkan O-nya itu apa di yang pertama ini atau P yang kedua, nanti mungkin ketika Anda run di komputer Anda, mungkin urutannya nggak seperti ini gitu. Mungkin nanti N dulu, T dulu, H dulu, misalkan seperti itu, bisa jadi. Jadi itu apa hasil konversi ke set itu nanti urutannya di sini itu suka-suka si komputer gitu. Karena konsepnya tadi kan bahwa urutan dalam set dia nggak pengaruh gitu. Gitu ya. Jadi coba Anda coba ya. Mungkin nanti ada bandingan dengan teman Anda gitu. Itu nanti hasilnya pasti kemungkinan berbeda urutannya gitu. Demikian pula untuk yang ini. Ya, tuple di sini kan P urutan pertama, ini indeks ke-0, 1, 2, 3, begitu kita set kita ubah ke set. Nah, ini juga urutannya nanti bisa jadi berubah gitu. Tidak urutannya sama seperti ini tapi juga dia berubah juga gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kebalikannya, kalau kita punya set seperti ini, kalau kita ubah ke list, kira-kira ini enggak urutannya gimana ini nanti? Jadi misalkan kita punya set ya. Tadi isinya kan ini ya, 1, 2, 3, 4 nih. Kemudian kita mau jadikan ke list ya. My list. Aku jadikan seperti ini saja. Nah, gitu. Oke, jadi dia listnya sesuai dengan urutan yang ada di mana ini? Di setnya gitu. Ya. Kalau saya balik misalkan ya. Saya kembalikan lagi. My listnya saya jadikan ke set lagi. Mungkin hasilnya tidak urut ya. Bisa jadi urut, bisa jadi tidak urut. Ini suka-suka si komputer gitu. Nah, ini kebetulan urut ya dia. Nah, ini kebetulan urut gitu. Tapi untuk yang kasus tadi yang saya screenshot tadi di sini dia kebetulan tidak urut gitu. Jadi memang tadi saya katakan ini suka-suka si komputer gitu ya. Nah, kita nggak boleh protes nih. Kok urutannya beda gitu. Nah, emang karena saya itu memang tidak ini ya, tidak berpengaruh urutannya gitu. Gitu. Oke. Itu cara mengubah list dan tuple ke set dan juga dari set ke list dan tuple ya. Nah, kemudian sebenarnya kegunaannya apa itu set itu gitu ya. Nah, kegunaannya adalah karena sifat dari set tadi dia adalah unik ya, maksudnya dia tidak ada data yang lebih dari satu ya yang tersimpan dalam set itu, maka biasanya set itu nanti digunakan untuk mendapatkan data unik dari serangkaian data gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan kita punya string nih, matematika seperti ini. Kemudian kita ingin mendapatkan huruf apa saja yang menyusun dari string matematika itu. Maka di sini kita bisa pakai set ya. Set my string, maka nanti kita akan dapat ini TIK EAM gitu ya. Ini adalah 5 huruf ini adalah penyusun dari string matematika gitu ya. Jadi di sini meskipun T-nya ada 2, ini ditulis satu saja karena T itu merupakan salah satu huruf yang menyusun string matematika itu gitu. Ya ini hanya satu contoh saja. Intinya bahwa set itu nanti biasanya secara umum digunakan untuk mendapatkan data unik dari beberapa data ya, beberapa data. Yang mungkin data itu mungkin ada yang sama gitu ya. Ada yang sama. Contoh lain misalkan Anda punya data nilai ujian pemrograman, mata kuliah pemrograman. Itu kan mungkin ada beberapa data nilai mahasiswa yang sama ya. Data yang sama, misalkan ada yang mendapat nilai 85 itu lebih dari 1 misalkan. Nah, kita ingin tahu apa namanya?
berapa saja itu nilai yang didapat oleh mahasiswa gitu ya. Maka nanti dengan menggunakan set itu apa namanya, kita bisa mengetahui nilai berapa saja yang didapat oleh mahasiswa. Jadi yang nilai yang sama itu nanti cukup dihitung satu saja gitu. Gitu. Biasanya seperti itu kegunaannya. Oke ya. Oke, ada yang tanyakan dulu barangkali untuk set? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nanti mungkin kita berikan studi kasusnya ya. Cuma nanti studi kasusnya kita coba gabung dengan struktur data dictionary nanti ya. Kalau ini hanya contoh sederhana saja untuk mendapatkan data unik ya, penyusun huruf dari sebuah string ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas berikutnya tentang struktur data dictionary. Ya. Oke, nah, struktur data dictionary ini juga agak unik. Nah, agak unik ya. Uniknya apa? Uniknya itu dia tidak memiliki nomor indeks. Ya. Dia tidak memiliki nomor indeks. Dia memiliki indeks tapi bukan berupa angka gitu ya. Dia bukan berupa angka indeksnya, tapi berupa string gitu. Nah, cuma nanti istilah indeks yang berupa string itu ya, yang tidak harus berupa angka maksudnya ya, tidak harus berupa angka. Istilahnya itu bukan indeks, tapi dia istilahnya adalah key nanti namanya. Namanya key ya. Jadi bukan indeks. Biasanya orang menyebutnya key, bukan indeks. Kalau indeks itu cenderung ke yang berupa angka seperti list dan tuple kemarin. Tapi khusus untuk dictionary, karena dia tidak harus berupa angka indeksnya, maka istilah indeks itu di dalam dictionary, itu istilahnya adalah key gitu. Key ya. Kemudian dictionary ini dia bersifat mutable juga. Jadi kita bisa tambahkan, kita bisa hapus, kita bisa update. Nah, untuk khusus yang dictionary ini kita bisa update datanya gitu. Karena indeksnya jelas dia atau key-nya jelas gitu. Tapi kalau yang dictionary ini nggak bisa diupdate karena tidak jelas ya indeksnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini cara penulisannya mirip seperti set ya. Jadi menggunakan kurung kurawal. Cuma di sini ada bentuknya seperti ini. Jadi yang depan ini adalah key-nya dia. Ini adalah key-nya. Ini adalah key-nya. Ini adalah key-nya. Kemudian di sini setiap pasangan ini ya, ini ada key, ada value namanya ini. Ini yang key-nya, ini value-nya. Dipisahkan dengan tanda titik 2 gitu. Ini key, ini value. Ini key, ini value. Ini key, ini value seperti itu. Jadi kalau kita ingin menampilkan value-nya tertentu, ya value tertentu dari dalam dictionary itu kita cukup panggil key-nya saja. Jadi misalkan sini ya, print tinggi mahasiswa, ini nama dictionary-nya. Terus ini kita cukup panggil key-nya gitu. Tinggi mahasiswa Hussein Ari, maka nanti muncul 170 gitu. Kalau kita print lagi ya, tinggi mahasiswa Dwi Amalia misalkan, maka nanti munculnya 160 seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi mirip seperti list, seperti tuple, cuma khusus untuk dictionary ini dia bisa berupa ini, bentuknya indeksnya itu dia berupa string yang istilahnya adalah key dia. Gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba menunjukkan ya beberapa perintah yang kita bisa gunakan untuk bekerja dengan dictionary. Misalkan ini, kita ingin menambahkan data. Ya, misalkan di sini punya dictionary namanya A. Ini misalkan isinya adalah data-data nama buah beserta harganya. Ya, harga per per kilogram gitu misalkan ya. Entah benar entah tidak nih contohnya nih. Jadi misalkan di sini saya punya nama buahnya mangga, kemudian harganya per kilonya 2.000 gitu ya. Misalkan saja 2.000. Kemudian apel ini 5.000 seperti itu. Maka kalau
kita ingin menambahkan data baru, cukup kita tambahkan seperti ini saja. Ya, misalkan nama buahnya yang baru adalah jeruk, harganya 7.000 gitu ya, maka cukup kita buat assignment ya ke dalam key yang baru. Ya, ini adalah nama key-nya jeruk. Kemudian kita berikan assignment, ya nanti hasilnya seperti ini. Yang tadinya mangga dan apel saja, dengan perintah ini menjadi nambah 1 di sini, jeruk 7.000 seperti itu. Ya. Terus kemudian untuk menghapus kita pakai del nanti di sini. Del, kemudian ini nama dictionary-nya, terus yang kita del itu key-nya yang mana gitu ya. Jadi key di sini ini menunjuk yang nanti akan digunakan untuk proses penghapusan gitu ya, penghapusan dan nanti pencarian data gitu. Jadi ini key di sini sebagai sesuai namanya, dia kunci ya, kunci untuk menemukan atau apa namanya itu, untuk mengidentifikasi data yang ada dalam dictionary itu. Del A mangga berarti dia akan menghapus data yang key-nya itu mangga, ya maka nanti di sini akan terhapus sehingga hasilnya tinggal apel dan jeruk saja gitu. Oke. Nah, ini untuk mengidentifikasi keberadaan data ya. Data di dalam dictionary itu kita cukup menggunakan key. Kita gunakan operator in. Ini untuk mengecek apakah mangga itu ada di dalam dictionary atau tidak. Ya, maka di sini kita cukup berikan perintah mangga in. Nah, di sini yang kita cek adalah key-nya saja. Key-nya, ya. Apakah mangga itu ada di dalam himpunan key yang ada di dalam A-nya. Nah, ini kebetulan ada ya, berarti hasilnya adalah true. Gitu. Nanti kalau tidak ada berarti akan menghasilkan nilai false. Gitu ya. Itu cara mengecek keberadaan data khususnya key-nya ya di dalam sebuah dictionary. Oke. Nah, sekarang kita coba buat studi kasus ya. Saya berikan studi kasus. Buatlah program Python untuk mengentry data nama buah dan harga per kilogramnya. Sama seperti ini tadi, cuma kita buat kalau ini kan kita entry, kita assign biasa seperti ini ya. Nah, kita nanti coba menambahkan data-data ini lewat sebuah program nanti ya. Kita buat dalam bentuk program. Jadi nanti user bisa mengentry nama-nama buah dan juga harganya ya per kilogram. Nah, nanti jika ada nama buah yang di entry itu sudah ada di dalam data, maka nanti ada keterangan bahwa buah itu sudah ada sebelumnya, sudah pernah tersimpan gitu ya. Sehingga tidak di entry lagi gitu. Kemudian terakhir nanti akan menampilkan semua data nama buah dan harganya setelah beberapa kali proses entry itu. Gitu ya. Oke. Maka dengan studi kasus ini kita bisa membuat program seperti ini. Oke. Di sini saya buat variabel untuk menyimpan data nama buah dan juga harganya. Ini saya buat dalam bentuk dictionary ya, cuma ini masih kosong nih. Masih kosong, nggak ada isinya. Ya, karena ini awalnya masih kosong ya. Nanti kita akan coba tambahkan setelah program running. Maka ini awalnya kosong dulu, empty ya. Nah, kemudian nanti kita pakai looping. Si user diminta untuk memasukkan ini. Masukkan nama buah, si user ngetik kan. Nah, dan nanti dicek. Apakah nama buah itu ada di dalam, tadi kita pakainya pakai key tadi ya. Pakainya pakai key tadi ya. Nah, ini ya, in a key, berarti ini ada yang kurang nih. In key seperti ini. Jadi kita cek apakah nama buah yang di entry oleh si user itu sudah ada di dalam dictionary-nya atau belum, dictionary data harga buah atau belum ya pada key-nya itu ya. Sudah ada atau belum? Kalau
ini ada, kalau true, ya, maka nanti muncul ini keterangan bahwa buah itu sudah ada di dalam data, gitu ya. Oke. Terus nanti muncul looping, muncul pertanyaan nih, mau input data lagi enggak? Gitu ya. Kalau iya, maka nanti muncul lagi di sini, masukkan nama buah yang baru. Kalau ternyata dia tidak ada di dalam ini, dalam key yang ada dalam data harga buah, maka nanti ini muncul pertanyaan harganya berapa. Ini nanti di entry oleh si user itu. Ya, harganya berapa. Kemudian, nah di sini ada perintah ini. Ini perintah untuk apa nih? Menambahkan, Pak. Menambahkan? Menambahkan apa? Menambahkan? Data di dictionary, Pak. Iya, menambahkan data di dalam dictionary-nya. Nah, di sini key-nya menggunakan apa? Key-nya menggunakan nama buahnya tadi, yang di entry tadi. Ini ya. Terus diisi dengan berapa value-nya. Diisi dengan harganya di situ. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini diulang terus nih, diulang terus prosesnya. Kalau sampai si user itu menjawab N besar atau N kecil ketika ini mau input lagi atau tidaknya, gitu ya. Ini selesai. Nah, setelah selesai, nanti kita akan coba menampilkan data buahnya. Nah, di sini untuk menampilkan data buah, ini kita bisa menggunakan looping ya. Atau ini coba ini kita ini dulu aja. Saya akan komentar dulu ya. Nah, begini dulu aja. Kita akan lihat bentuk dari apa? Dari dictionary-nya. Ini diabaikan dulu ya. Diabaikan dulu. Coba jalankan. Ini nama buah apel. Harganya. Nah, karena apel tadi belum ada ya, karena tadi kan awalnya kan kosong dia. Maka dia bisa masuk ke situ. Harganya misalkan 5.000. Oke, mau input lagi. Yes. Zero. Misalkan 6.000. Ya, mau lagi. Yes. Nah, kita coba masukkan apel lagi. Apel. Nah, di sini sudah ada keterangan buah apel sudah ada dalam data gitu. Maka tidak di entry lagi harganya karena sudah ada. Mau input lagi. Yes. Jambu misalkan 4.500 ini ya. Yes lagi kita isikan jeruk misalkan. Nah, ini sudah ada jeruknya gitu ya. Terus di sini kita no misalkan. No. Nah, isinya seperti ini jadinya. Data buahnya isinya apel, jeruk dan jambu gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba ini kan menampilkannya masih dalam bentuk dictionary ya. Nah, kita ingin menampilkannya ke bawah gitu ya. Kita tidak dalam bentuk dictionary seperti ini. Kita ingin menampilkannya ke bawah. Apel 500, jeruk 6.000, jambu 4.500 seperti itu, tapi ke bawah gitu ya. Maka di sini kita bisa menggunakan looping. Jadi untuk mengakses data yang ada dalam dictionary itu ya, itu kita bisa pakai looping untuk menampilkan semua data di dalam dictionary itu. Nah, untuk menampilkan untuk melakukan iterasi ya, iterasi atau mengakses untuk setiap key dan value di dalam dictionary. Anda perhatikan di sini, ini kita bisa pakai looping for. Kemudian di sini kita buat seperti ini ya, key value. Kenapa pakai ini? Karena tadi kita lihat bahwa struktur dari dictionary itu kan merupakan pasangan dari key dan value kan. Ini key value, key value, key value kan gitu. Maka di sini untuk for-nya kita bisa seperti ini. Key, value. Nah, nanti untuk mengambil key-nya kita cukup panggil dengan perintah key seperti ini gitu. Ini sebenarnya bisa sembarang sih ini. Ini variabel sembarang saja. Pokoknya yang depan ini nanti itu mengacu ke key-nya gitu ya. Entah kita mau pakai variabel apa terserah. Yang jelas ini nanti dia akan merujuk atau mengacu ke, dia akan membaca key-nya dari dictionary itu. Kemudian yang ini dia akan membaca value-nya. Ya, kita bisa pakai variabel apapun di sini. Ya, oke, sehingga nanti ketika kita mau print key-nya,
Maka cukup kita panggil key-nya yang ini tadi. Key gitu. Terus ini kita mau kasih tag apa terserah. Terus ini adalah value-nya. Gitu. Nah, ini looping ini kita berikan pada semua item. Nah, maka di sini kita berikan for ini ya, key, value, and kita mau looping ke semua data yang ada di dalam dictionary data harga buah, yang kita panggil adalah items-nya. Yang dimaksud item tuh ini, pasangan ini namanya item dia ya. Ini item, ini item, ini item gitu. Nah, di dalam item itu ada key, ada value, ada key, ada value. Ini key, ada value. Maka di sini kita berikan bentuk seperti ini. For key, value in data harga buah dot items. Ini berarti dia akan membaca ini apa untuk setiap item yang ada dalam dictionary itu. Oke. Nanti hasilnya ini ya. Kita coba ulangi lagi ya. Oke, apel 5.000. Kemudian yes, jeruk 6.000. Yes lagi, jambu berapa itu? 4.500. Oh ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita ingin menampilkan dictionary-nya seperti ini. Nah, ini kita kalau ingin kita tampilkan seperti ini. Ya. Apel Rp5.000, jeruk Rp6.000, jambu Rp4.500, seperti itu. Oke. Nah, Pak, berarti ini kok tadi setelah kita entry kok ini harus ngentry lagi? Iya, jadi dictionary ya, dictionary, list, tuple, kemudian set itu data yang tersimpan dalam 4 struktur itu sifatnya temporer saja. Ya, kemarin ada yang tanya itu di YouTube ya. Saya nggak tahu itu apakah mahasiswa PTK atau enggak, tapi ada yang komentar, Pak itu berarti bisa nggak kita menggunakan list apa itu, kemudian set ya, dictionary, tuple itu sebagai database. Bisa ya saja bisa. Tapi sifatnya ya temporer saja. Temporer itu maksudnya selama program itu running. Tapi begitu program itu sudah selesai, ya dia akan hilang lagi dia gitu. Nah, supaya data itu tidak hilang atau secara permanen itu nanti baru kita gunakan database yang sebenarnya bisa menggunakan MySQL atau SQL Server dan sebagainya. Tapi kalau kalau apa list, tuple, ya, dictionary, set itu sifatnya temporer saja. Jadi selama program itu running. Kalau sudah selesai programnya ya sudah hilang gitu. Gitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada ya? Gampang toh? Oke. Silakan kalau mau ditanyakan ya. Oke, next berikutnya. Satu lagi, ada studi kasus. Nah ini, studi kasus lagi ya. Oke, studi kasus yang kedua adalah kita diminta untuk membuat program Python untuk menentukan huruf-huruf penyusun dari sebuah string. Nah, sama seperti tadi, mirip seperti tadi, cuma di sini plus ada statistik banyak hurufnya. Gitu. Jadi misalkan ini ada string matematika, kemudian nanti outputnya kita diminta untuk menampilkan seperti ini. Jadi huruf M di dalam matematika itu ada 2. Huruf A dalam matematika itu ada 3. Gitu ya. Ada 3 ya? 1, 2, 3. Huruf T di dalam matematika ada 2. E ada 1. I ada 1, benar ya? K ada 1. Nah, seperti ini. Gitu. Oke. Nah, untuk membuat ini, kira-kira ada yang sudah punya ide nggak nih? Setelah Anda sudah saya paparkan set dan dictionary itu. Ada yang punya ide? Yang pertama, idenya kita harus mendapatkan apa dulu? Huruf-huruf penyusun dari stringnya ya. Huruf-huruf penyusun dari stringnya, kita bisa menggunakan apa? Set. Set. Nah, oke. Nah, jadi nanti di sini kita konversi ke set dulu nih. Ya, set dulu dikonversi. Nah, baru nanti untuk membuat seperti ini kira-kira lebih enak pakai tipe data apa nih?
M2, A3, T2, E1, I1, Dictionary. dictionary gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa menggunakan set dan dictionary. Ya, kita lihat idenya ya. Nah, seperti ini. Oke, jangan pusing dulu ya, jangan pusing dulu. Ini sebenarnya sederhana, gampang nih. Oke ya. Jadi ide pertama, langkah pertama adalah kita cari huruf penyusunnya dulu dari string. Ya. Ini kita bisa pakai set ya, sehingga kita dapatkan M A T E I K gitu. Oke ya. Kita bisa menggunakan set untuk ini. Nah, setelah kita mendapatkan huruf apa saja yang menyusun string matematika itu, berikutnya adalah kita bisa menggunakan dictionary gitu. Dictionary sehingga nanti kita dapatkan dictionary seperti ini. Jadi ini nilai awalnya ya. Awalnya itu misalkan kita belum mulai menghitung masing-masing banyaknya huruf itu di dalam string matematika. Jadi awalnya adalah 0 dulu semuanya. M-nya 0, A-nya 0, T-nya 0 banyaknya, E-nya 0, I-nya 0, K-nya 0. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah kita dapatkan ini huruf penyusunnya, kita buat dictionary seperti ini. Ini maksudnya adalah huruf M itu awalnya banyaknya 0. Jadi kita belum mulai menghitung ya, belum mulai hitung. Jadi ini nilai awal banyaknya huruf untuk masing-masing ini. Jadi awalnya 0 dulu semuanya. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian barulah kita mulai menghitung satu persatu. Dimulai dari M dulu. Ya, M. Itu berarti dia akan berarti huruf E-nya jadi 1 kan? Awalnya tadi 0 kan di sini? Ini awalnya 0. Di sini kita cek mulai dari sini. Oh, ini M. M itu berarti nanti banyaknya 1 gitu ya. 1 di sini, yang lainnya masih 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita cek huruf kedua, A. A berarti nanti yang nambah yang A-nya, yang tadinya 0 jadi 1. Ini M-nya masih 1 ya. A-nya 1, ini T-nya 0, ini E-nya 0, I-nya 0, K-nya 0 juga. Terus T, sekarang huruf ketiga nih, T. Ini berarti M-nya 1 tetap, A-nya 1 tetap, nah T-nya jadi 1 sekarang. Ya, yang tadinya 0 jadi 1. Ini 0 semua, E, I, K-nya. Kemudian huruf E di sini. E berarti M-nya dia 1, kemudian tetap A-nya 1, T-nya 1, nah E-nya jadi 1 sekarang. Gitu. I-nya masih 0, K-nya 0 gitu ya. Terus kemudian M lagi. M di sini. Oke, berarti ketemu M lagi kan? Berarti M-nya sekarang banyaknya ada 2 nih. Nambah 1 lagi di sini. M-nya 2. Yang tadinya 1, karena di sini ketemu M lagi, ini nambah 1. Jadi 2. A-nya tetap 1, T-nya 1, E-nya 1, I-nya 0, masih 0 ya. K-nya 0. Terus seperti itu sampai dengan akhir dari ini, dari string matematika itu, yaitu huruf A. Itu nanti kita akan dapatkan dictionary paling akhir. Ya. Itu nanti akan ketemu M-nya berapa itu? 2, terakhir ya. A-nya 3, T-nya 2, E-nya 1, I-nya 1, dan K-nya 1. Seperti itu. Ini idenya. Oke. Bisa dipahami idenya nih? Bisa, Pak. Bisa ya, oke ya. Nah, sekarang kita coba bikin codingnya. Oke, codingnya. Nah, seperti ini. Ini misalkan string yang mau kita tentukan statistik hurufnya ya, matematika. Nah, ini kita ubah ke set dulu nih, ya, supaya kita mendapatkan huruf penyusun dari string itu, ya, ubah ke set dulu. Nah, setelah ubah ke set, tadi ide berikutnya apa? Kita akan membuat dictionary seperti ini, gitu ya. Dictionary seperti ini. Nah, ini caranya adalah, berarti kan kita harus menjadikan setiap elemen di dalam set itu, ya, itu nanti akan menjadi key-nya kan berarti, ya, menjadi key-nya ya. Maka di sini kita ambil satu-satu, kita ambil satu persatu dari setnya itu. M-nya kita ambil, kita jadikan ke dalam bentuk key. A-nya kita ambil menjadi bentuk key
di sini. T-nya kita ambil menjadi bentuk key yang ada di sini gitu dan seterusnya. Cuma problemnya adalah apa problemnya tadi? Kita tidak bisa mengambil elemen yang kita tentukan ya, yang kita inginkan dari set itu. Kenapa? Karena tidak ada nomor Indeks, Pak. indeksnya. Nah, gitu Indeks. makanya. Ya, itu problemnya. Maka di sini kita convert dulu ke dalam bentuk list. Nah, makanya di sini kita convert dalam bentuk list ini. Supaya nanti baru kita bisa ambil satu persatu elemennya gitu. Ubah ke list dulu ya supaya muncul indeksnya gitu. Oke ya, kita dapatkan list nih. Nah, kita dapatkan list. Oke, nah sekarang berikutnya setelah kita dapatkan list yang berisi huruf-huruf penyusun dari matematika itu, nah kita sudah bisa membuat ini dictionary yang awalnya adalah 0 di sini. Itu pakai perintah yang ada di sini. Oke ya. Jadi di sini mula-mula saya buat kosong dulu ya dictionary-nya. Terus nanti saya looping dia. Di looping sebanyak ini, banyaknya elemen di dalam list-nya itu. Oke, terus kemudian saya buat seperti ini. Oke ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat dulu hasilnya ya dari sini ya. Ini saya lihat dulu hasilnya setelah proses ini. Ini diabaikan saja dulu. Jadi hasil dari ini kira-kira apa nanti ya? Nah, kita dapatkan ini sekarang. Dictionary isinya adalah K0, I0, E0, T0, M0, A0. Gitu ya. Sekali lagi ini urutannya ini kita tidak perlu apa namanya? Tidak perlu hiraukan ya. Karena ini efek dari tadi mengubah ke dalam bentuk set tadi dari matematika itu ketemunya huruf K, I, E, T, M, A gitu. Ya. Kemudian di sini kita dapatkan set ya. Jadi dari proses ini kita dapatkan dictionary isinya ini. Nilai awalnya ini 0, kemudian 1, E-nya 0, T-nya 0, M-nya 0, A 0. Sama seperti skenario tadi seperti ini ya. Cuma ini urutannya berbeda aja gitu ya, tapi sebenarnya isinya sama. Nah, sekarang proses perhitungannya sekarang. Kita akan melooping atau melakukan iterasi untuk membaca atau mengambil setiap huruf yang ada di dalam string matematika itu. Kemudian nanti akan melakukan update ya, melakukan update terhadap itemnya ya, item di dalam dictionary-nya itu. Itu berarti kita lakukan di sini. Nah, ini proses menghitung tiap huruf, kita pakai looping for i ya. Kita looping sepanjang my string-nya. Ini sepanjang banyaknya huruf atau karakter yang ada dalam my string-nya itu. Oke. Nah, di sini ada perintah seperti ini. Ini kan sama saja kalau seperti ini ya. Huruf my string i ditambah 1 gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau di sini tadi kan setiap kali kita misalkan M di sini. Huruf pertama kan M. Maka nanti dia akan mengupdate data ya yang ada pada key M-nya itu kan gitu ya. Mengupdate data pada key M-nya itu ditambah dengan 1 kan gitu. Maka nanti di sini kita bisa berikan perintah seperti ini. Start huruf ya. Ini adalah nanti akan diganti dengan I nanti dia bergerak dari 0, 1, 2 gitu kan. Jadi kalau misalkan I-nya dia 0, maka my string 0 itu berarti apa? M di sini kan ya. Dia akan mengupdate key dari M ya, key M itu diupdate dengan start huruf yang lama. Ini kan nilainya 0 awalnya kan tadi. 0 ditambah dengan 1 gitu. Ya. Jadi saya kasih keterangan di sini ya. Jadi kan nanti I-nya bergerak dari 0 gitu kan. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan apa namanya? Panjang dari string itu. Nah, ketika I-nya 0 berarti dia akan mengubah start huruf
0, maaf, start huruf MyString 0 itu berarti apa? MyString 0, ini berarti kan M kan ini? M Iya, ya? Pak. Oke, M ya ini ya. 0 itu kan berarti M ya. Itu berarti di sini akan mengubah data pada M ini, itu diubah menjadi apa? Ini juga sama ya. Ini MyString I-nya 0, berarti MyString 0 berarti huruf M juga, berarti dia akan mengubah ini ditambah 1. Ini tadi awalnya 0, ditambah 1, sama dengan 1, maka dia akan mengupdate ini, value pada key M. Maka jadi seperti ini, 1 gitu. Nah, ini 1. Gitu. Terus kemudian A. A itu dia berarti kan I-nya jadi 1 sekarang. I1, maka nanti proses yang terjadi adalah dia akan mengubah ya my string 1. Nah, my string 1 ini berapa? Ini 0, ini 1. Oh, berarti A. Berarti ini dia akan mengubah value pada key A ya, diubah menjadi apa? Diambil dari ini ya, huruf sama ya. Ini my string 1. My string 1 tadi apa? A, yaitu nilai start huruf A yang lama ditambah dengan 1 gitu. Ini awalnya 0, ini awalnya 0 ya. Ditambah dengan 1 hasilnya 1 gitu. Dia akan mengupdate ini. Gitu. Dan seterusnya gitu. Sehingga ketemu apa namanya? Banyaknya huruf masing-masing ya setelah selesai dari looping itu gitu. Oke. Sekarang kita coba. Itu idenya seperti itu ya. Jadi ini cuma penjelasan saja. Penjelasan saja kenapa kok bisa seperti ini gitu. Oke ya, kita coba run. Nah, ini harus hasilnya. E-nya 1. Ada perhatikan di sini. Ya, ini susunnya berubah lagi kan dia. Yang sebelumnya tadi KITMA, terus ini berubah lagi running yang kedua ini hasilnya E dulu, TMIKA gitu. Jadi ini masuk asosiasi komputer dia apa namanya? Menjadikan setnya itu ya. Itu. Tapi hasilnya sama dia. Matematika itu M-nya 2, kemudian A-nya 3, K-nya 1, I-nya 1, T-nya 2, E-nya 1. Seperti itu. Gitu idenya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Sebelum pembuatan dictionary yang bernilai kosong itu, kalau semisal data listnya itu nggak usah diubah, Pak. Jadi tetap set itu bisa nggak, Pak? Yang mana Mas? Yang mana? Ini, Itu kan yang ini sebelumnya ya? kan ya, data set Diubah itu jadi list diubah ini dulu ya? menjadi set. Set diubah menjadi list dulu, Pak. Heeh. Kalau nggak usah, Pak. Kalau nggak usah nanti kita nggak bisa ini. Kita nggak bisa ngambil apa namanya? Ini kan kita ambil ya. Kita ambil untuk bisa menjadi tadi nilai awal tadi. Nilai awal tadi kan ini. Nah, ini. Dan kita ambil untuk menjadi key-nya itu. Nah, kalau kita masih dalam bentuk set, kita mau mengambil M di dalam setnya itu kan nggak bisa. Apa maksudnya? Oh iya, iya, paham Pak. Berarti error Iya, nanti ya iya. Pak outputnya. Iya, iya. Kita mau ngambil M-nya gimana caranya? Jadi ini kan tadi ketemunya setnya kan seperti ini misalkan ya. Matematika itu berarti my set itu kan isinya ini nih. M. Misalkan nanti kan seperti ini ya. M, A, E, E, I, K. Gini misalkan ya. Ini ya. Nah, terus kita ingin mengambil M ini, nanti kita akan jadikan sebagai key nanti di sini. Nah, kita ambil ini, jadikan key nanti di sini, di dalam dictionary-nya. Nah, problemnya adalah bagaimana cara kita ngambil M itu.
dari set ini. Gimana caranya? Kan kita nggak punya indeks kalau dia masih set. Itu problemnya. Oh iya, baik-baik Pak. Ya, sebenarnya ini nggak harus list sih. Mau Anda jadikan tuple juga bisa dia ya. Tuple juga bisa. Karena toh tuple itu kan juga dia ada indeksnya. Maka ini kalau kita Anda ubah ke tuple juga nggak masalah dia. Dan apalagi ini kan sudah fix ya. Sudah fix untuk huruf penyusunnya kan ya cuma ini saja gitu. Sehingga ini kayaknya lebih tepat kalau kita menggunakan tuple dia, bukan list ya. Jadi ini bisa pakai tuple aja nggak apa-apa. Tidak harus list. Pokoknya intinya adalah ini kita harus ubah dulu entah list entah tuple supaya nanti kita bisa mengambil elemen atau data yang ada di dalam setnya itu gitu. Kita ambil nanti kita jadikan key di dalam dictionary-nya ini. Nah, gitu. Oke ya, coba ini kalau kita ubah jadi tuple ya, mestinya hasilnya sama dia. Nah, bisa juga kan. Nah, ini berubah lagi ya susunannya. K, T, M, E, I, A gitu ya. Berubah lagi. Gitu. Gitu Mas dan Mbak. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, mungkin nanti sebagai PR ya, atau mungkin tantangan bagi Anda, ini kan problemnya adalah urutan di dalam contoh ini tadi, kasus ini tadi, ini kan dia berubah-ubah nih. Nah, bagaimana caranya supaya, bagaimana kalau kita ingin mengurutkan, jadi kita sorting tampilannya dictionary itu mulai dari kecil. Jadi kita sorting berdasarkan key-nya. Jadi kita sorting berdasarkan key-nya sehingga nanti didapatkan huruf A itu yang paling awal ya. A banyaknya 3. Kemudian I-nya 2 gitu. Jadi tampilannya tidak acak seperti ini susunannya, tapi urut dimulai dari key yang paling kecil dulu. Berarti nanti hasilnya adalah ini ya, A3, terus koma, I1, kemudian E1, terus apa lagi huruf setelah E? K ya, K1, kemudian M2, kemudian baru T2 gitu. Nah, itu caranya gimana nanti? Kalau misalkan kita ingin mensorting dictionary berdasarkan key-nya gitu. Baik itu descending maupun ascending. Itu nanti coba Anda cari referensinya ya, ada nggak itu kira-kira. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan lagi silakan. Nggak ada? Sudah paham ya? Oke, ya. Baik, kalau sudah paham, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Selesai sudah kita membahas tipe data kemarin list, ya, tuple, set, dan dictionary. Kemudian karakteristiknya masing-masing apa perbedaannya, gitu ya. Terus kemudian apa itu contoh-contoh kasusnya, penerapannya, ya. Dan nanti untuk tipe struktur data yang lainnya, array dan juga data frame itu nanti kita akan bahas di semester 2 nanti ya, di pembahasan tentang algoritma dan struktur data. Oke. Nah, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti silahkan Anda kerjakan beberapa soal latihan yang ada di dalam lembar kerja praktikumnya, dan sudah saya extend ya deadline-nya yaitu pekan depan gitu. Oke, saya kira itu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.